Bedah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali yang hendaknya kita ucapkan pada malam yang cerah ini ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang Allah tuntut kepada hambanya, yang Allah peringatkan banyak sekali dalam Al-Quran, dan juga yang kaitannya dengan acara kita pada saat ini. Semoga acara yang kita lakukan pada saat ini hingga besok tidak menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita, bahkan di sini, bahkan banyak sekali di sini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dahulu orang-orang musyrik Quraisy ketika meminta kepada Rasul kita Muhammad SAW, ketika saat itu turun ayat surat Al-Baqarah ayat 163 kalau tidak salah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ketika dikatakan Tuhan kalian itu Tuhan yang satu, maka orang-orang Quraisy heran, karena Tuhan mereka yang mereka sembah itu banyak sekali. Ada Tuhan Lata, Uzza, ada yang nyembah matahari, bulan, dan yang lainnya. Sehingga ketika ada seruan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, mereka heran. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Tuhan kalian Tuhan yang satu, sementara penciptaan alam semesta ini besar sekali. Bagaimana Allah yang satu itu mengurusi banyak manusia? Tunjukkan kepada kami satu tanda saja bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu. Sehingga turun ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar. Ya. Hingga akhir ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan juga silih bergantinya siang dan malam. Kemudian dalam ayat tersebut dijelaskan banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan Allah itu satu, akan tetapi mampu sendirian untuk mengatur alam semesta ini yang begitu besarnya, merubah ataupun mengganti siang menjadi malam, malam mengganti siang, menjalankan kapal di lautan, kemudian menurunkan air dari langit yang menjadikan bumi itu gersang menjadi hidup. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam penciptaan itu semua la ayatil liqaumi yaqilun, sesungguhnya ada tanda bagi siapa mereka yang berakal. Jadi kalau orang tidak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang berakal. Dijelaskan dalam surat Ali Imran, juga disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda. Bagi siapa? Bagi mereka yang berakal. Orang yang berakal akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu, akan tetapi mampu
untuk mengatur alam semesta yang sangat besar ini. Tidak sebagaimana orang-orang Quraisy. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Nah, mereka mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak mengatakan Nabi karena mereka masih kufar, belum masuk Muslim. Mereka mengatakan ayaj'alana as-safa dhahaban. Buatkan untuk kami, kata orang-orang kufar meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW, buatkan untuk kami, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Rabbmu Muhammad supaya menjadikan untuk kami as-safa dhahaban. Sofa itu batu yang terbuat dari emas. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya memohon kepada Allah agar Allah menciptakan batu dari emas. Untuk apa? Kata mereka, agar dengan batu emas itu saya akan untuk membeli kuda dan juga membeli senjata. Untuk apa? Kata mereka, agar saya bisa berperang bersamamu. Kemudian saya akan beriman terhadapmu. Nah, kata Rasulullah SAW, maukah kalian berjanji? Saya akan mintakan kepada Allah supaya memberikan kepada kalian batu dari emas, tapi syaratnya kamu harus beriman kepada saya. Akan tetapi kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, atau ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan batu berupa emas kepada mereka, kemudian mereka mengingkari, tidak mau beriman kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka suatu azab. Akan menimpakan kepada mereka suatu azab yang belum pernah Allah timpakan kepada seorang pun di dunia ini. Di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi untuk menjelaskan bahwasanya sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah meminta batu dari emas, bahkan ada yang lebih besar dari itu semua. Lebih besar dari batu dari emas, yakni penciptaan alam semesta ini. Menciptakan gunung, menjalankan kapal, itu lebih besar dari batu yang terbuat dari emas. Nah, ini kesempatan bagi kita di sini tempatnya. Tempat apa? Tempat untuk mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah dengan melihat bukit, kesempurnaan Allah, melihat bintang, dan yang lainnya. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan. Disebutkan ya tafakkarun, kita disuruh bertafakur. Bertafakur terhadap apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan sejatinya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, akan tetapi kalau terlalu banyak nanti bosan ya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan ini dari teman-teman. Ayo, siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya santai aja tadi ya, karena santai. Ya, maksudnya kan main masuk. Antum udah ada pertanyaan, jangan bikin pertanyaan. Ngobrol santai aja. Alhamdulillah. Yang mau ngopi ini masih ini.